Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi dengan NIM 1954211003. Membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Konservasi Tanah dan Air. Dosen pengampu Ibu Hadijah SP NP. Tema yang saya bawakan yaitu penyelamatan air tanah dengan penanggulangan sampah menggunakan program biopori. Langsung saja. Seiring dengan bertumbuhnya golongan kelas menengah di Indonesia, jumlah perumahan berskala kecil yang lokasinya menempel pada perumahan skala besar juga meningkat. Dengan lahan sekitar 3.000 sampai 5.000 meter persegi. Perumahan klaster kecil ini umumnya memiliki keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana, termasuk menyediakan air daur ulang maupun pengolahan sampah. Hal ini juga diperburuk dengan adanya peralihan taman terbuka sebagai lahan penyerapan air menjadi ruang kegiatan warga, sehingga tidak ada pengisian kembali air tanah. Akibatnya seringkali pada musim kemarau terjadi kekeringan. Peningkatan golongan kelas menengah bertampak pada pertumbuhan jumlah perumahan yang meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan data dari Dinas Bidang Kesehatan, Pertamanan, dan Pemakaman Tangerang Selatan, pengolahan sampah di Tangerang Selatan belum maksimal. Berdasarkan data dari Dinas Bidang Kesehatan, Pertamanan, dan Pemakaman Tangerang Selatan, pengolahan sampah di Tangerang Selatan belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari masih sedikitnya sampah yang tersangkut setiap hari. Semakin minimnya kapasitas tempat pembuangan sampah. Berdasarkan dari data dari Kota Tangerang Selatan, masyarakat di Kota Tangerang Selatan masih belum memiliki kebiasaan membuang sampah yang baik. Kondisi lahan penyerapan semakin sedikit, air hujan langsung mengalir ke saluran pembuangan dan eksploitasi air tanah semakin meningkat. Maka diperlukan upaya pengendalian air tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan kondisi ini antara lain dengan pembuatan biopori dan juga pengolahan sampah melalui metode komposter. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir 70% sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga adalah sampah organik menurut Sahwan, Irawati, dan Suyanto, Pak Jurnal 2011. Hal ini mengakibatkan begitu banyak sampah yang akan menumpuk dan langsung terbuang ke TPA tanpa diolah terlebih dahulu, padahal sampah organik berfungsi menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi rumah tangga serta memiliki nilai jual. Metode FGD dilakukan dengan mengadakan diskusi dan bedah masalah persampahan dengan warga klaster, khususnya para ibu dan asisten rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan kendala yang sering dihadapi, identifikasi masalah kebiasaan membeli barang dan kebiasaan membuang barang seusai dikonsumsi atau diolah. Permasalahan pertama yaitu meskipun jalan memang terbuat dari kan blok, namun garasi dibuat kerasan dari beton sehingga tidak ada penyerapan air untuk mengisi kembali cadangan air tanah yang terhisap. Adanya kan blok ini membantu penyerapan air namun kurang diimbangi dengan penanaman pohon, dan sebagian kan blok sudah tertutup adukan semen hasil renovasi beberapa rumah. Permasalahan kedua adalah tempat sampah. Klaster Amara Botonica juga terlihat penumpukan sampah yang cukup besar sehingga
di sekitar tong sampah. Menurut warga itu kan sampah tidak memiliki jadwal yang teratur dan mengakibatkan sampah di klaster ini menumpuk dan dipenuhi belatung dan lalat yang menimbulkan bau tak sedap. Permasalahan sampah ini juga dipicu oleh keengganan penghuni untuk memilah sampah organik dan sampah non organik. Permasalahan ketiga adalah penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih utama. Lokasi pompa sangat berdekatan dengan biosafety tank. Meskipun air yang keluar dari biosafety tank relatif lebih bersih dan tidak menjadi rembasan, lokasi yang terlalu dekat juga dikhawatirkan akan menimbulkan cross contamination antara bakteri dengan sumber air bersih. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pembuatan pipa biopori. Pembuatan lubang biopori bermanfaat bahan pipa paralon dengan panjang 1 meter dilubangi dengan menggunakan bor yang jaraknya 3 cm untuk dijadikan celah bagi air untuk dapat kembali masuk ke dalam tanah. Pipa paralon ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk lubang sehingga lubang biopori dapat bertahan lebih lama dan dalam fungsinya. Pembuatan komposter dari kaleng cat bekas. Pembuatan wadah komposter digunakan ember cat bekas berukuran 20 kg yang kemudian dibersihkan dari sisa cat yang menempel dalam memisahkan bagian sampah. Dengan hasil pupuk cair dibuat saringan dari fiberglass yang dilubangi dan disangga dengan pipa paralon bekas berukuran 2 inci sehingga dapat kuat menahan beban dan dapat mudah dibuka bagian dalamnya. Selain itu pada bagian bawah wadah dibuat sebuah lubang untuk dipasang kerang untuk mengeluarkan pupuk cair untuk mudah diambil dan dimanfaatkan kembali. Wadah ini harus ditutup agar bau tidak sedap dari bahan utama yaitu sampah organik tidak menyebar. Penutup itu kesimpulan. Program ini dapat antusias sangat baik dari masyarakat. Meskipun tingkat ketercapaian adalah 100% untuk memastikan program ini terus berjalan maka perlu dilakukan pengawasan berskala selama 6 bulan ke depan. Dalam rentang waktu ini peningkatan kebersihan dalam penyerapan air tanah akan terlihat dan jumlah kompos yang dihasilkan juga dapat terukur. Dengan program ini masyarakat dapat memberikan sumbangsi pada pengembalian air tanah selama ini sudah terlalu banyak diambil dan pada saat yang bersamaan mengurangi sampah kota untuk mengurangi fobia dan mengubah gambaran buruk tentang sampah, maka propaganda pengolahan sampah organik bisa lebih menarik dan dipublikasikan via media sosial supaya dapat diikuti oleh penghuni klaster kecil lainnya. Terima kasih. Itulah pemaparan materi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.